Kalau ngomongin game yang fokusnya hajar-hajaran rame-rame, genre beat 'em up itu nggak pernah gagal. Dari era arcade sampai konsol rumahan, sensasi mukulin musuh satu layar penuh itu selalu punya tempat sendiri. Walaupun genre ini terkesan klasik, nyatanya banyak game beat 'em up yang sampai sekarang masih seru banget buat dimainin. Entah karena gameplaynya yang simple tapi nagih, atau karena vibe-nya yang bikin kangen main bareng. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game beat 'em up terbaik yang menurut gua wajib banget kalian coba. Mulai dari yang legendaris sampai yang versi modern, semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Di list nomor 1 ada Streets of Rage 2. Streets of Rage 2 adalah game beat 'em up side scrolling yang dirilis pada tahun 1992. Awalnya dirilis untuk Sega Genesis, lalu belakangan hadir juga di berbagai platform lain seperti Game Gear, Master System, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, dan masuk ke banyak koleksi retro resmi Sega. Game ini ngambil konsep klasik, yakni jalan ke kanan, hajar musuh rame-rame dan bersihin satu area sebelum lanjut. Tapi Streets of Rage 2 kerasa beda karena kontrolnya super responsif. Karakter punya gaya bertarung yang jelas beda, dan musuhnya datang bertubi-tubi tanpa bikin capek mikir. Ceritanya simpel, soal balas dendam ke sindikat kriminal. Tapi justru itu yang bikin fokusnya murni ke aksi. Yang bikin game ini masih enak dimainin sampai sekarang itu karena pacingnya pas. Tiap stage punya ritme sendiri, musiknya ikonik banget, dan gak ada bagian yang kerasa kebanyakan. Main bentar bisa, niat tamat sekali duduk juga masih kuat. Game ini tuh tipe game yang begitu mulai susah buat berhenti sebelum satu stage kelar. Di list nomor 2 ada Final Fight. Final Fight adalah game beat 'em up arcade style yang dirilis pada tahun 1989. Game ini pertama kali muncul di arcade, lalu diporting ke SNES, Sega CD, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan koleksi Capcom. Settingnya ada di kota Metro City yang kacau balau, penuh geng kriminal. Gameplaynya lurus dan to the point, kayak pilih karakter, masuk ke jalanan dan bersihin semua musuh pakai combo dasar, lemparan, dan jurus spesial. Gak banyak gimmick, tapi justru itu kekuatannya. Semuanya terasa padat dan fokus ke adu pukul. Final Fight itu game yang kelihatannya sederhana tapi berat di tiap pukulan. Animasi musuh mental, suara serangan, dan desain levelnya bikin setiap pertarungan kerasa solid. Sampai sekarang, game ini masih sering dijadiin patokan dasar game beat 'em up klasik yang benar-benar ngerti konsepnya. Di list nomor 3 ada TMNT Turtle in Time. TMNT Turtle in Time adalah game beat 'em up side scrolling yang dirilis pada tahun 1991. Awalnya dirilis di arcade, lalu hadir juga di SNES, dan versi modernnya bisa dimainkan di PlayStation 3, Xbox 360, serta beberapa koleksi TMNT lainnya. Game ini ngebawa keempat kura-kura ninja dengan gaya main yang cepat dan penuh warna. Levelnya kreatif, mulai dari jalanan, kapal bajak laut, sampai perjalanan lintas waktu. Gameplaynya gampang dipelajari, tapi tetap ramai karena musuh datang dari segala arah dan tiap stage punya kejutannya sendiri. Yang bikin game ini beda tuh ada di feel fun-nya yang kuat banget. Lempar musuh ke layar, hajar bareng temen, dan visual kartunisnya bikin game ini cocok buat siapa aja. Bahkan tanpa nostalgia pun, game ini masih kerasa seru karena desain level dan tempo mainnya nggak pernah ngebosenin. Di list nomor 4 ada Castle Crasher. Castle Crasher adalah game beat 'em up action RPG yang dirilis pada tahun 2008. Game ini tersedia di Xbox 360, lalu menyusul ke PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Di game ini, kamu main sebagai kesatria kecil dengan gaya visual kartun yang lucu. Tapi kalian jangan ketipu sama tampilannya, karena pertarungannya rame dan penuh efek. Selain mukul musuh, ada sistem leveling juga, senjata dengan efek yang berbeda, dan skill sihir yang bikin tiap karakter punya rasa main sendiri. Game ini enak dimainin santai tapi tetap nagih. Bisa solo, bisa rame-rame, dan selalu ada rasa pengen lanjut karena dapat item baru atau buka karakter lain. Ini tipe beat 'em up modern yang sukses ngambil formula lama, tapi dikasih sentuhan fun dan chaos yang pas. Di list nomor 5 ada Scott Pilgrim vs. The World The Game.
Scott Pilgrim vs. The World The Game adalah game beat 'em up side-scrolling dengan elemen RPG yang pertama kali dirilis pada tahun 2010. Game ini tersedia di PlayStation 3 dan Xbox 360, lalu dirilis ulang dalam versi Complete Edition untuk PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Game ini ngikutin cerita Scott Pilgrim yang harus ngalahin 7 mantan jahat, tapi dikemas ala game arcade klasik. Visual pixel artnya penuh gaya, musiknya nempel, dan gameplaynya fokus ke combo, kerjasama, dan progression karakter tiap leveling. Yang bikin game ini spesial adalah atmosfernya. Main game ini tuh kayak main game arcade sambil dengerin musik keren dan ngerasain vibe komik hidup. Walaupun sederhana, game ini punya identitas yang kuat dan jadi contoh beat 'em up modern yang ngerti akar klasiknya. Di list nomor 6 ada River City Ransom. River City Ransom adalah game beat 'em up dengan elemen RPG yang dirilis pada tahun 1989. Awalnya dirilis untuk Famicom, lalu hadir juga di Game Boy Advance, Nintendo 3DS, Wii, Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC lewat berbagai versi remake dan koleksi. Secara gameplay, ini beat 'em up, tapi rasanya beda. Selain mukulin musuh di jalanan, kamu juga bisa beli makanan, buku skill, dan item buat ningkatin status karakter. Jadi bukan cuma soal refleks, tapi juga soal mikir mau upgrade apa dulu biar makin kuat. Yang bikin game ini awet sampai sekarang itu ada di kebebasannya. Kamu bisa grinding uang, balik ke area lama, dan ngerasain perkembangan karakter yang jelas. Game ini tuh kayak fondasi buat beat 'em up yang lebih dalam, tapi tetap santai buat dimainin kapan aja. Di list nomor 7 ada Double Dragon 2 The Revenge. Double Dragon 2 The Revenge adalah game beat 'em up side-scrolling yang dirilis pada tahun 1988. Game ini pertama kali muncul di arcade, lalu diporting ke NES, Game Boy, Atari 2600, dan belakangan bisa dimainkan lewat PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC melalui rilisan retro. Game ini meneruskan formula Double Dragon dengan kontrol yang lebih enak dan level yang lebih variatif. Kamu bakal melawan geng kriminal di berbagai lokasi, dari kota sampai markas musuh dengan sistem serangan yang lebih halus dibanding seri pertamanya. Game ini punya aura klasik yang kuat, serangannya sederhana tapi timing dan positioning itu penting banget. Sampai sekarang game ini masih sering dijadiin contoh game beat 'em up old school yang fokus ke gameplay murni tanpa ribet. Di list nomor 8 ada Golden Axe. Golden Axe adalah game beat 'em up side-scrolling bertema fantasi yang dirilis pada tahun 1989. Awalnya rilis di arcade, lalu hadir juga di Sega Genesis, Master System, Game Gear, dan kemudian ke PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, serta PC lewat berbagai koleksi Sega. Berbeda dari beat 'em up jalanan, Golden Axe bawa setting pedang, sihir, dan monster. Kamu bisa naik naga, pakai magic besar, dan milih karakter dengan gaya bertarung yang berbeda-beda. Rasanya kayak campuran antara beat 'em up dan petualangan fantasi. Game ini tuh simple tapi punya identitas yang kuat. Atmosfer dunianya kerasa, musiknya khas, dan gameplaynya cocok buat main santai bareng teman. Walaupun mekaniknya nggak ribet, sensasi fantasinya bikin game ini tetap ikonik. Di list nomor 9 ada Streets of Rage 4. Streets of Rage 4 adalah game beat 'em up side-scrolling yang dirilis pada tahun 2020 dan game ini tersedia di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC sebagai kelanjutan langsung dari seri klasik Streets of Rage. Game ini ngerasa modern tapi setia sama akarnya. Kontrolnya halus, animasinya tajam, dan musiknya berhasil ngegabungin vibe lama dengan sentuhan baru. Sistem kombonya juga lebih dalam, bikin pemain pengen terus improve cara mainnya. Game ini jadi bukti kalau game beat 'em up klasik itu masih relevan. Dan di list nomor 10 ada The Simpsons Arcade Game. The Simpsons Arcade Game adalah game beat 'em up arcade style yang dirilis pada tahun 1991 dan game ini awalnya eksklusif di arcade, lalu dirilis ulang untuk PlayStation 3 dan Xbox 360, serta muncul di beberapa rilisan digital terbatas. Game ini ngebawa keluarga Simpson ke format beat 'em up rame-rame. Tiap karakter punya gaya serangan sendiri dan gameplaynya fokus ke chaos seru khas arcade. Musuh datang berbondong-bondong, cocok banget buat dimainin bareng. Daya tarik utamanya ada di fun factor. Visual kartunya kuat, animasinya hidup, dan suasananya ringan.
Walaupun sederhana, game ini sukses jadi salah satu game beat 'em up arcade paling ikonik sepanjang masa. Dan itu tadi 10 game beat 'em up terbaik yang menurut gua wajib banget dicoba. Dari yang klasik arcade sampai yang rilis modern, semuanya masih punya daya tarik sendiri buat dinikmatin sekarang. Kalau menurut kalian ada game beat 'em up lain yang harusnya masuk daftar ini tapi nggak ada, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka, subscribe biar gak ketinggalan konten game lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.